melaksanakan kajian setiap Rabu malam. Kemudian salawat serta salam marilah selalu kita aturkan kepada manusia paling agung, manusia paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita istiqomah dengan ajarannya dan layak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, seperti biasa setiap hari Rabu pada maghrib kita melaksanakan kajian yang insyaallah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustaz Zaidi Anwar Magister Hukum Islam yang akan menyampaikan tausiahnya, temanya fikih pernikahan. Ya, fikih pernikahan. Mudah-mudahan kita nanti diberi kekuatan dan diberi paham agar nanti dapat menerima apa yang disampaikan oleh beliau. Jalan-jalan ke pematang sawah, memetik padi. Pada Ustaz Jayudi, waktu dan tempat disilakan. Ada yang pakai batu balas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Ketua masjid yang sama-sama kita hormati, pengurus masjid yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sempat hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada malam hari ini kembali kita diberikan Allah nikmat yang banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat untuk berada dalam majelis ilmu seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Bahwa kita termasuk hamba Allah bersyukur sampai detik ini, sehingga nikmat yang diberikan kepada kita ini berkah bagi kehidupan kita di dunia dan akan memperberat timbangan kebaikan bagi kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada sebaik-baik hamba Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau. Semoga kita semua istiqomah untuk mengikuti cara hidup beliau dalam kehidupan kita. Karena tidak ada cara hidup yang lebih baik di alam ini, di dunia ini, dari cara hidupnya Rasulullah SAW. Pada seluruh aspek kehidupannya, baik pada aspek ekonominya, aspek bisnisnya, aspek politiknya, aspek keluarganya, semuanya cara hidup Rasulullah yang terbaik. Maka kita berusaha untuk belajar sampai akhir hayat kita nanti, sehingga nanti insya Allah kita menghembuskan nafas terakhir kita sebagai umat beliau, sehingga kita layak mendapatkan syafaat beliau dan layak mendapatkan surga bersama insya Allah. Jemaah sekalian dirahmati Allah, malam hari ini agak lain ya, karena aku disebarkan bedanya nih. Karena ada yang dari Campai datang gitu. Dari Baitul Rahman juga, Baitul Rahman Campai juga, ada dari Ampalah Mangga Besar, sekretarisnya Pak Chandra. Ada juga dari Stayopur pada sekretarisnya. Atau disebar atau ini ibu-ibu juga ada ibu-ibu. Biasanya kan ibu rasanya. Nah, malam ini ada ibu-ibu, alhamdulillah. Malam ini juga kita akan membahas satu persoalan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, fikih pernikahan. Kalau bahasa fikihnya disebut dengan fiqhul munakahat, atau fiqhul nikah, fikih nikah. Jadi fikih nikah ini baik dipelajari oleh orang-orang yang baru mau menikah, dan juga baik dipelajari oleh orang-orang yang sudah menikah. Karena memang teori-teori pernikahan itu tidak hanya dibutuhkan ketika baru mau menikah, tetapi teori fikih dalam pernikahan itu ternyata sangat dibutuhkan bahkan pada orang yang sudah bertahun-tahun menikah. Karena dengan teori itu kita bisa menyikapi problematika rumah tangga itu dengan ilmu, karena kita sudah tahu teori. Jadi tahu teori itu penting karena nanti kita akan menyikapinya sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Banyak orang dalam pernikahannya itu bingung
Karena ternyata pernikahan itu tidak seperti yang dia bayangkan. Jadi pernikahan itu tidak seperti yang dia bayangkan. Apalagi anak-anak muda pada usia-usia muda yang dia pikir pernikahan itu hanya menyenangkan saja, hanya ada kesenangan saja dalam pernikahan, hanya ada kesenangan saja sehingga dia tidak siap dengan apa yang terjadi dalam pernikahan. Padahal pernikahan itu di dalamnya dominan adalah tanggung jawab. Dominan adalah tanggung jawab. Dan dominan juga konflik. Dominan itu juga konflik. Bisa dikatakan bahwa tidak ada manusia yang di dalam pernikahannya tidak ada konflik, tidak ada. Yang bisa kita simpulkan tidak ada. Kenapa? Karena Rasul saja ada konflik dengan masalahnya. Masih ingat riwayat Rasulullah SAW itu mendiamkan istri-istrinya karena sebagian istri-istrinya meminta tambahan uang jatah bulan. Rasul pun mengalami itu. Lalu Rasul kemudian mendiamkannya sampai diberi pilihan. Kalau mau diberi banyak ya dan bercerai diceraikan. Tapi kalau mau ikut bersabar bersama Rasulullah SAW maka ikutlah dan bersabar bersama Rasulullah SAW. Jadi memang itu terjadi. Jadi bukan cuma pada kehidupan rumah tangga kita. Rumah tangga Rasulullah pun mengalami itu. Nah bedanya nanti imannya dan ilmunya tentang agama ini. Itu yang nanti akan mengendalikan konflik itu. Tanpa itu semua, maka konflik itu juga akan menjadi masalah besar. Yang kecil bisa menjadi masalah besar. Nah, malam hari ini kita membahas hal penting. Pertama, saya masih pakai buku kitab Fikih Sunnah saya Sabiq. Sudah membahasnya di jilid 2 di halaman depan ya, di halaman depan paling pertama membahas tentang pernikahan. Jadi pernikahan itu yang pertama apa sih yang dimaksud dengan pernikahan? Pernikahan itu dalam fikih adalah aqdun yatadammanu ibahatul waqti bilafzin nikah atau tazwij. Jadi yang dimaksud dengan pernikahan itu adalah akad. Jadi ini yang harus dijelaskan. Jadi pernikahan itu sebenarnya adalah akad. Akad yang di dalam akad itu terkandung kebolehan untuk terjadinya interaksi hubungan suami istri. Dengan lafaz nikah atau dengan lafaz kawin. Jadi dia sebuah akad. Akad itu di dalamnya mengandung ya, setelah akad ini boleh terjadinya interaksi antara laki-laki dan perempuan. Nah, akad itu harus menggunakan lafaz nikah dan lafaz kawin. Maka kalau akad nikah itu tidak boleh kecuali pakai dua kalimat ini, nikah atau kawin. Tidak boleh seorang bapak ya menikahkan anaknya dengan lafaz aku halalkan anakku kepadamu. Itu tidak boleh. Jadi misalnya ini, si bapak mengatakan ya fulan bin fulan, aku halalkan anakku fulanah binti fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Jadi aku halalkan itu membuat pernikahannya tidak sah. Dia harus pakai kalimat aku kawinkan atau aku nikahkan. Afdol pakai bahasa Arab, afdolnya pakai bahasa Arab yang pacak. Tapi kalau tidak bisa silahkan pakai bahasa selain Arab. Yang penting maknanya mengandung kata nikah dan kata kawin. Afdolnya pakai bahasa Arab. Jadi kalau bisa pakai bahasa Arab silahkan sebaiknya pakai bahasa Arab. Nah ini yang disebut dengan pernikahan. Jadi dia akad. Sebelum ada akad ini maka tidak ada pernikahan. Tidak ada pernikahan sebelum akad ini. Akadnya itu yang paling penting. Maka rukun nikah itu terpenting kata sebagian ulama adalah akad. Rukun nikah itu kan dari ngomong. Ya. Akad atau sirah sering disebut dalam fikih itu sirah. Sirah itu ungkapan. Isinya adalah akad. Akad itu isinya adalah ijab dan qabul. Ijab itu diucapkan oleh wali, qabul itu diucapkan oleh mempelai laki-laki. Nah, ini yang pertama. Ini rukun yang paling penting. Tanpa dia tidak ada pernikahan. Nah, kemudian zauj, suami. Zauj ini bisa diwakilkan dalam fikih Islam. Bisa diwakilkan. Akadnya dia bisa mewakilkannya kepada orang lain. Zaujah. Zaujah ini juga rukun. Calon istri. Kemudian ada 2 orang saksi. Minimal 2 orang saksi. Tanpa 2 orang saksi tidak sah. Kemudian yang kelima adalah wali. Nah, tanpa wali juga tidak sah.
Karena perempuan tidak punya hak menikahkan dirinya sendiri. Yang berhak itu adalah walinya. Nah, 5 hal ini. Yang paling penting akad. Karena tanpa akad belum terjadi pernikahan itu. Apapun dan bagaimanapun tidak terjadi. Kalau anak muda zaman sekarang kan ngetren. Belum ada akad manggilnya papa mama. Ya kan, papa mama, mami papi. Ada pula yang abi-umi. Abi-umi manggil ini anak muda zaman sekarang. Belum akad, tidak terjadi seperti apa. Papa mama, abi-umi belum akad, tidak ada pernikahan. Ya. Cuma maaf pak, ada jarang maaf belum. Keren-keren papa mama. Nah itu tanpa akad itu nggak terjadi. Maka akad ini yang paling penting. Jadi akad yang hanya mungkin tidak nyampe 5 menit, 2 menit sudah selesai. Akad itulah yang menentukan apakah hubungan itu akan berdosa ataukah hubungan itu akan berpahala. Sebelum akad itu apapun yang dilakukan itu berdosa. Apapun yang dilakukan itu berdosa. Dia zina. Kalau dia zina benar-benar zina, maka dia zina hakiki. Tapi kalau tidak benar-benar zina, bisa terkena zina tangannya, zina hatinya, zina matanya. Karena macam-macam zina itu banyak kata Rasulullah. Jadi sebelum akad itu yang terjadi, dosa semua isinya. Dosa semua isinya. Tapi setelah akad itu semuanya pahala isinya. Bahkan seorang laki-laki memandang istrinya, itu pahala dari Allah SWT. Mandang baik. Nilai irai ini dulu. Pahala itu. Istri juga memandangi suaminya. Ya, dengan pandangan cinta, dengan pandangan yang sudah. Pahala itu. Itu baru mandang baik, berpegang. Masya Allah. Makanya nikah itu adalah ibadah terpanjang dalam hidup manusia, yang pahalanya mengalir setiap detiknya. Setiap detiknya. Maka itu bukan hal yang ringan dalam Islam. Dia adalah ibadah yang sangat luar biasa. Maka dia nggak boleh disepelekan. Maka ilmu tentang dia nggak boleh berhenti dipelajari. Ilmu tentang dia jangan berhenti dipelajari. Belajarlah terus. Saya menemukan banyak kasus. Ya. Ada yang bercerai bukan karena nggak ngerti agama, paham agama, sholatnya bagus, bercerai. Kenapa bercerai? Karena si laki-laki nggak ngerti psikologi perempuan, nggak belajar. Saya didatangi oleh seorang curhat, bukan di kota ini, jauh, bukan di kota ini, jauh sana jauh. Bukan di kota ini, datang dari Ustaz. Aku bingung dengan bini kita. Perkataan baru. Aku bingung. Dikit-dikit nangis. Nangis ditanyai tambah nangis. Jadi, akhirnya bercerai, ribut. Si laki-laki ribut dengan mertua dan seterusnya. Akhirnya ribut. Saya cuma katakan begini. Coba antum bacalah buku pernikahan, ada psikologi perempuan seperti apa, psikologi laki-laki seperti apa. Itu yang terpahami. Apa dia jawab? Jawabannya itu Masya Allah, menampakkan semangatnya yang luar biasa. Saya tidak terbiasa baca buku seperti itu. Saya itu biasanya buku jihad, buku saya senang yang begitu. Tapi kalau buku begitu tuh tak biasa. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Tapi ternyata ilmu itu memang nggak bisa dibatasi. Semangat pada satu ilmu dan tidak semangat pada satu ilmu membuat kita juga terjatuh kepada hal yang tidak kita pahami. Makanya harus hati-hati. Nah ini pernikahan itu. Jadi betapa sucinya dia, betapa dia adalah ibadah yang sangat luar biasa dalam Islam. Sehingga apapun kita ini, ya kita yang sudah menikah ini, kita sedang beribadah sepanjang hari kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi kita sedang beribadah. Maka ketika kita sadar bahwa kita sedang beribadah, orang itu kalau beribadah, kalau dia sadar dirinya sedang beribadah, mungkinkah dia curang? Kalau sadar dia sedang beribadah, mungkinkah dia saling menyakiti? Enggak. Karena dia sedang beribadah. Jadi kalau suami istri itu punya kecenderungan yang sama, kesadaran yang sama,
bahwa mereka berdua itu sedang beribadah, maka tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan dalam rumah tangga. Asal kedua-duanya meyakini mereka sedang beribadah. Problemnya bahwa problem terbesarnya adalah bahwa sebagian orang berpikir bahwa nikah itu cuma urusan dunia, bukan urusan akhirat. Itu problem terbesar. Sehingga kering dalam rumah tangganya. Tersinggung dikit, dia nggak mikirkan pahala, dia mikirkan harga dirinya. Perempuan mikirkan harga dirinya, laki-laki mikirkan harga dirinya. Padahal kata seorang perempuan Arab yang salihah, dia mengatakan, saya ini, kata dia, mana ada lagi harga diri saya di hadapan suami saya? Nggak ada lagi harga diri. Dan tidak perlu saya mempertahankan harga diri saya, karena nggak ada harga diri lagi. Saya setelah jadi istrinya juga ada harga diri lagi. Apapun yang mau dia lakukan bisa dilakukan memang. Lalu apa perlunya saya berpikir tentang harga diri dalam rumah tangga ini? Insya Allah. Kenapa? Ya karena memang sudah menjadi istri. Dulu waktu belum menjadi istri, belum menjadi suami, ya kita punya harga diri yang independen. Tapi setelah menjadi istri dan suami, apa lagi? Wong semua aib kita sudah dia tahu kok. Siapa yang paling tahu aib seorang istri? Suaminya. Dan siapa yang paling tahu aib seorang suami? Istri. Dari lain. Bapak-bapak yang beribawa di majelis, balik ke rumah bini ya tahu kan, wah sudah lah. Pahamnya ada laki gitu jadi. Sampai yang ngomong ini, bininya paling tahu. Tahu cekinya. Ibu-ibu juga. Artinya apa lagi sih kita di rumah tangga berbicara harga diri? Sudahlah. Ya kan? Sudahlah. Cuma nyatulah. Tidak usah selalu merasa dihinakan oleh istri dengan oleh suami. Kita lagi beribadah bersama. Saya lengkapi. Ayo, saya lengkapi. Yang kurang tutupi. Maka Allah mengatakan kunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Mereka itu pakaian bagi kalian. Dan kalian itu pakaian bagi kalian. Apa fungsi pakaian? Menutup aurat, menutup aib. Maka haram, betul-betul haram seorang suami menceritakan aib istrinya kepada orang lain. Seorang istri menceritakan aib suaminya kepada orang lain, itu juga haram. Karena mereka ini saling pakaian. Nah itu dalam Islam. Baik, berikutnya Bapak sekalian, Ibu sekalian, Bapak sekalian berkata Allah. Dulu ada pernikahan. Aisyah menceritakan di zaman jahiliyah itu ada 4 pernikahan. Yang 4 pernikahan ini sekarang dihancurkan oleh Islam. Tapi Bapak Ibu perhatikan, 4 pernikahan ini kembali di masa modern. 4 pernikahan ini. Saya baru baca 4 pernikahan ini, merenung panjang saya. Lalu saya berpikir, Masya Allah, pernikahan ini kembali di masa Islam, di masa modern. Satu, kata Aisyah, pernikahan di zaman jahiliyah itu pernikahan seperti yang kita lakukan ini. Nikah, melamar, ya, akad nikah, itu ada, memang sudah ada di zaman jahiliyah, sudah ada. Normal. Yang kedua, kata Aisyah ada pernikahan yang mengerikan, namanya nikah istibdha. Nikah istibdha itu seorang laki-laki karena ingin punya anak dan tidak punya anak dengan istrinya. Lalu dia katakan kepada istrinya, setelah selesai kau haid, pergilah ke rumah laki-laki itu, ya mintalah dia menggaulimu. Ya. Lalu setelah digauli laki-laki itu, dia tidak akan digauli oleh suaminya sampai dia hamil. Kemudian, ya, istrinya hamil. Ya, lalu karena dia memang pengen punya anak, ya, anak ini dinasabkan kepada dirinya. Itu istibdha. Itu ada di zaman jahiliyah. Zaman sekarang ada kan? Ada nggak? Lebih modern. Di Eropa dan Amerika, di Eropa dan Amerika, saya baca waktu kuliah itu di sebuah majalah. Di Eropa dan Amerika itu berkembang dan lagi banyak perempuan-perempuan yang tidak mau nikah tapi pengen punya anak. Solusinya adalah bank sperma. Jadi bank sperma itu solusi. Di Amerika dan Eropa katanya orang banyak bank sperma. Jadi bank sperma itu isinya sperma laki-laki yang bisa dibeli oleh perempuan, lalu nanti dimasukkan ke rahimnya sampai dia hamil. Itu dijual sperma orang yang punya kualitas kecerdasan, ketokohan, itu dijual di situ. Jadi
Perempuan tinggal masuk aja tuh bank sperma, dia berdiri. Lalu nanti dengan bantuan dokter ya, dilakukan pembuahan di luar kan. Sampai dia nanti tanpa suami dia punya seorang anak. Dan tidak tahu itu anak siapa. Tidak tahu. Ya tahu sih, bisa ditanya ini punya siapa. Yang saya beli ini punya siapa. Dalam Islam itu termasuk perzinahan. Nah, ada dan lebih modern. Kemudian yang lebih mengerikan lagi, yang ketiga kata Aisyah, pernikahan di zaman jahiliyah itu ya, ada sekelompok laki-laki ya, kurang dari 10 laki-laki itu dikumpulkan. Lalu dia berhubungan badan dengan seorang perempuan, satu orang perempuan ya, dengan kurang dari 10 laki-laki, 1 sampai 9. Nanti kalau si perempuan ini hamil, si perempuan itu boleh manggil seluruh laki-laki yang tadi, lalu dia tunjuk, dan laki-laki itu tak boleh menolak. Dia tunjuk, kamu bapaknya. Lalu setelah itu dia menikah. Ini di zaman jahiliyah terjadi. Zaman kita terjadi kan? Terjadi apa? Enggak ya? Belum pernah Terjadi dengar. coba pikir lagi, terjadi kan? Belum pernah dengar ya? Tidak terjadi ya? Terjadi apa? Pacaran di sana ada 10 mantan, hamil, ya kan? Dan jelas itu lagi ribut-ribut artis-artis ribut. Sudah kita DNA, tes DNA. Anak aku nih bukan? Ini modern terjadi kan? Itu yang sering TV kita dengar itu. Cuma beda aja, beda. Nah yang keempat mirip dengan ini, lebih mengerikan lagi tapi itu dilegalkan waktu itu jahiliyah. Seorang perempuan kalau dia pengen nikah, dia letakkan bendera tertentu sebagai tanda bahwa perempuan ini sudah pengen nikah. Siapapun boleh masuk ke rumah itu, laki-laki, sampai dia hamil. Kalau dia hamil sama dipanggil semuanya, ditunjuk kamu bapaknya. Itu ada 4. Nah itu semuanya dihancurkan oleh Islam. Dihancurkan oleh Islam. Ini dihancurkan oleh Islam sehingga kemudian itu tidak ada lagi dalam Islam. Meskipun nanti kembali lagi di era modern ini. Ini mengerikan. Makanya kita lindungi semua keluarga kita lah. Tidak ada pacaran dalam Islam itu tidak. Kita lindungi anak kita, keluarga kita lindungi. Tidak ada pacaran dalam Islam itu. Jelas ayatnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Karena sebenarnya itu dia menjijikkan, fahisyah wa sa'a sabila, jalan yang sangat buruk. Jadi tidak usah dekat, tidak usah. Kita lindungi. Itulah menjadi pintu perzinahan itu dari situ. Nah, konsisten saja dengan agama ini. Ya. Sudah saatnya menikah. Ajari anak-anak. Dan itu godaan terberat bagi anak muda zaman sekarang. Jangan zaman sekarang, zaman kita kan godaannya berat. Apalagi zaman sekarang. Maka dibekali ilmu agama itu sangat penting anak-anak itu. Baik, itu ya pernikahan yang sudah Islam hancurkan. Kemudian hukum nikah. Hukum nikah itu Bapak Ibu sekalian, al-aslu fi hukmin nikah itu al-ibahah. Asal dari hukum nikah itu boleh. Jadi bukan sunnah, bukan wajib. Nikah itu hukumnya boleh. Boleh aja. Bukan sunnah, bukan wajib. Jadi itulah hukum nikah yang sebenarnya. Dia boleh saja, sama dengan hukum makan, minum. Makan dan minum itu hukumnya boleh, bukan sunnah, bukan wajib. Hukumnya boleh. Karena kalau makan itu diwajibkan, kasihan orang-orang miskin yang tidak bisa makan. Nah, lapar berdosa belum? Ya. Kalau nikah ini juga diwajibkan, kasihan tidak laku sampai akhir hayatnya. Ya. Laku jangan sampai mati, berdosa belum? Sehingga dia tidak ada kewajiban dan juga tidak sunnah pada asalnya. Tapi pernikahan itu bisa menjadi sunnah.
Kapan pernikahan bisa menjadi sunnah? Satu, kalau seseorang itu punya keinginan menikah, dia punya keinginan menikah. Kedua, sudah ada kesempatan untuk menikah. Nah, pada dua syarat ini nikah menjadi sunnah bagi dia. Dia sudah ingin menikah nih, lalu dia sudah punya kesempatan menikah, maka hukum nikah bagi dia sunnah. Yang kedua, nikah bisa jadi wajib. Dari mubah tadi bisa jadi wajib. Kapan? Dia sudah ingin nikah, sudah mampu nikah, sudah ada kesempatan nikah, dan dia sudah sangat khawatir akan terjatuh pada zina. Hukumnya jadi wajib. Kalau dia nggak nikah, berdosa dia. Kalau dia nggak nikah, berdosa. Yang keempat, ya, nikah bisa menjadi makruh. Kapan nikah menjadi makruh? Kalau orang itu memang ada kesempatan menikah, tetapi dia tidak membutuhkan pernikahan. Mohon maaf, ada orang-orang terkena penyakit tertentu, ya, yang dengan penyakit itu dia nggak membutuhkan pernikahan lagi. Maka makruh hukum dia menikah. Lebih baik dia nggak menikah kalau dia nggak ada kebutuhan untuk menikah. Karena dia nggak punya kebutuhan, nanti istrinya punya kebutuhan atau suaminya punya kebutuhan. Maka makruh. Nah, yang ketiga, yang keempat, yang kelima menikah itu haram. Nikah itu bisa jadi haram. Kapan pernikahan menjadi haram? Kalau seseorang menikah, ya, menikahnya dengan niat menyakiti pasangan yang akan dia nikahi. Ada dendam dengan mbaknya, dendam dengan maknya, dendam dengan perempuan ini atau dengan laki-laki ini. Lalu dia menikah, tapi dengan niat menyakiti. Nah, termasuk di dalamnya adalah orang-orang, mohon maaf, terkena penyakit menular, HIV/AIDS misalnya. Ya. Ini kalau dia menikah dengan perempuan atau laki-laki tertentu sudah pasti akan menyakiti. Maka haram pernikahan bagi dia. Kalau dia menikahlah yang sama-sama terkena HIV/AIDS. Tapi problemnya nanti melahirkan anak yang juga terkena HIV/AIDS. Problemnya. Nah, tinggal nanti dibuat saja mungkin tidak melahirkan. Kalau nikah karena paksaan tak? Tergantung dari ini. Menikah karena dipaksa itu tergantung. Satu, anak perempuan itu boleh dipaksa oleh bapaknya. Ini banyak yang agak perlu dijelaskan secara panjang ya. Anak laki-laki itu tidak boleh dipaksa. Karena dia berhak atas dirinya sendiri. Dia cuma boleh diarahkan oleh orang tuanya. Dia milih yang mana, diarahkan oleh orang tuanya. Dan orang tuanya tidak bertanggung jawab, nggak bertanggung jawab. Di hadapan Allah tidak berdosa orang tuanya. Kalau anaknya salah pilih, itu nggak bertanggung jawab. Dia cuma boleh, kalau dia sudah menasihati anaknya tetap melakukan itu, dia nggak bertanggung jawab lagi. Kalau laki-laki ya. Kalau perempuan, sepenuhnya tanggung jawabnya pada bapaknya. Sepenuhnya. Jadi dalam Islam itu disebut dalam fikih itu dengan waliul mujbir. Waliul mujbir itu seorang wali yang memaksa anaknya menikah. Bagaimana hukumnya? Ya, kata para ulama, hukumnya boleh seorang wali menikah anak gadis, memaksa anak gadisnya menikah dengan syarat. Dengan syarat. Kenapa boleh? Yang boleh cuma dua. Yang boleh memaksa anak gadis menikah itu cuma dua orang. Satu bapaknya, dua kakeknya. Satu bapaknya, dua kakeknya. Kenapa? Kata para ahli fikih, karena likamali syafaqatihima. Karena kasih sayangnya paling sempurna terhadap anak perempuan itu. Bapak dan kakek itu paling sempurna. Kakak kan bisa jadi wali juga, tapi nggak boleh maksa adiknya, nggak boleh. Yang boleh maksa itu cuma bapaknya sama kakeknya. Kenapa? Karena mereka ini yang kasih sayangnya kepada seorang gadis, anak gadis itu paling sempurna kasih sayangnya. Maka ya perempuan-perempuan itu, ya perempuan-perempuan ini, ya, gadis ini tidak akan menemukan laki-laki yang paling tulus dalam kehidupan mereka kecuali bapaknya kan dia. Tidak akan menemukan. Jadi ibu-ibu ini tidak sulit menemukan laki-laki yang tulus mencintai itu, ya, selain bapaknya. Nah, suaminya mungkin akan tulus, tetapi ada tendensi biologis. Tapi bapaknya nggak ada sama sekali.
bapaknya nggak ada sama sekali. Bapaknya itulah laki-laki yang paling tulus. Maka dalam fikih bapaknya berhak memaksa, karena tidak mungkin, ya, tidak mungkin bapaknya itu menjerumuskan anaknya, tidak mungkin menjerumuskan anaknya. Maka boleh dia memaksanya, dicarikan calon, dipaksa menikah, boleh. Tetap ada syarat. Syarat pertama, calon yang dibawa bapaknya itu harus setara dengan anaknya. Harus setara dengan anaknya. Jadi dia paksa anaknya menikah, ya boleh, tapi syaratnya harus setara dengan anaknya. Anaknya lulus S1, calon yang dibawa lulus S1. Anaknya paham agama, calon yang dibawa juga paham agama, setara, boleh kalau setara. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, maharnya sesuai dengan mahar di sekitarnya. Misalnya orang sekitar itu maharnya 10 juta, maka laki-laki yang dihadirkan harus mampu membayar mahar semisal, setara dengan orang-orang di sekitar. Ini syaratnya. Kemudian yang ketiga, laki-laki yang dipaksakan untuk menikah dengan anaknya itu tidak ada permusuhan dengan anak gadisnya. Kalau bapaknya tahu anaknya dengan laki-laki ini bermusuhan, dipaksakan menikah, nggak boleh. Ya. Dan yang keempat, si anak ketika dipaksa menikah itu tidak pada posisi punya permusuhan dengan bapaknya. Jadi pada posisi tertentu kan ada permusuhan dengan anak dan bapaknya. Nah dalam posisi itu bapaknya nggak boleh memaksa anaknya. Dengan 4 syarat itu boleh seorang bapak memaksa anak perempuannya. Boleh. Kenapa? Karena anak perempuan ini tanggung jawab bapaknya dunia dan akhirat sebelum dia menikah. Ya, kalau dia salah menikahkan anaknya, jadi seorang bapak misalnya, begini, yang sering terjadi di dunia modern itu gini, anaknya bawa calon, bapaknya langsung mengatakan, "Ai basing lawan aku dina, kamu galak sama galak laju." Bagus aja yang mana? Ya, bagus. Betul jawabnya dia dulu. Tahu-tahu anak yang dibawa, laki-laki yang membawa anaknya ini, laki-laki yang tidak mengerti agama, tidak paham apa-apa, tidak mau ibadah. Bapaknya mengatakan, kamu galak sama galak lagi. Yang penting kamu galak sama galak. Ini perkataan yang sebetulnya biasa di masyarakat kita, tapi si bapak yang ngomong ini akan berhadapan di hadapan Allah dengan tanggung jawabnya. Kalau anak ini nanti hancur dalam rumah tangga. Hati-hati, karena tanggung jawabnya pada bapak. Karena memang itu yang saya tanya di dunia modern. Di dunia modern itu seharusnya dalam Islam tidak begitu. Dia harus pastikan bahwa anaknya ini menikah dengan laki-laki yang saleh. Dia pastikan tanggung jawab dia. Kenapa? Karena kata Aisyah, Bapak Ibu sekalian, Aisyah itu mengatakan begini, bagi perempuan itu, pernikahan itu setengah perbudakan. Saya ulangi ya, bagi perempuan itu pernikahan itu setengah perbudakan. Setengah. Perbudakan itu apa? Perbudakan itu orang, ya. Kalau zaman Nabi itu kan ada perbudakan, zaman jahiliyah sampai zaman Nabi itu masih ada perbudakan, yaitu budak itu manusia-manusia yang tidak memiliki dirinya sendiri, dia bisa diperjualbelikan, itu perbudakan. Nah kata Aisyah, sesungguhnya pernikahan itu setengah perbudakan bagi seorang perempuan. Setengah perbudakan. Kenapa dia disebut setengah perbudakan kata Aisyah? Karena setelah dia menikah itu, dia punya kewajiban untuk taat secara total kepada suaminya. Kewajiban dia. Karena itulah surganya. Surga perempuan itu taat pada suaminya. Itu aja. Maka dalam hadis itu kan mudah sekali Rasul mengatakan idza imra'atan salat khamsah. Kalau ada seorang perempuan salat 5 waktu. Dia salat 5 waktu tidak pernah tinggal, tapi tidak pernah melakukan salat sunnah, tidak masalah. Wa shamat syahraha. Lalu dia puasa Ramadan, tidak pernah puasa sunnah, tidak masalah. Wa shamat syahraha. Wa hasanat farjaha. Lalu dia jaga kehormatan dirinya, seorang perempuan itu. Wa ata'at zaujaha. Lalu dia taat pada suaminya. Qila laha udkhuli abwabal jannah ats-tsamaniyah min ayyi babin syi'ti. Jadi kalau perempuan itu salat 5 waktu, tidak nambah qobliyah, tidak ba'diyah, tidak duha, tidak salat 5 waktu aja. Lalu dia puasa Ramadan, tidak pernah puasa sunnah. Lalu dia menjaga kehormatan dirinya, lalu dia taat kepada suaminya, ini catatannya, taat pada suaminya, maka akan dikatakan kepada perempuan itu, masuklah ke dalam pintu surga yang 8 pintu itu, dari mana saja pintu kamu. Taat
saja yang penting. Ya. Maka taat kepada suami itu hal yang paling penting dalam kehidupan perempuan. Maka dia disebut setengah perbudakan. Kalau suaminya memerintahkan kepada yang wajib, dek sholat 5 waktu, itu tambah wajib itu perbuatan. Karena perintahnya double dari Allah dan dari suaminya. Kalau suaminya perintahkan kepada yang sunnah, dek puasa sunnah kan, maka menjadi wajib puasa sunnah itu karena perintah dari suaminya. Kalau suaminya perintahkan pada yang mubah, jadi wajib yang mubah itu. Bahkan kalau suaminya perintahkan pada yang makruh, jadi wajib yang makruh. Yang makruh makan peti. Ujian dek sejak nikah ini wajib makan peti. Karena kakak makan peti, ada makan peti juga. Biar imbang. Nah, mendak makan peti berdosa istrinya. Perintah suami. Masya Allah. Itulah Masya Allah luar biasanya kekuasaan suami. Kalau dia perintahkan kepada yang haram, baru istrinya boleh melawan. Baru istrinya boleh. Cuma itu saja yang dia boleh bangkang, cuma itu aja. Selebihnya harus dia ikuti taati suaminya. Kalau dia bisa lakukan itu, dia akan masuk surga dari pintu mana saja gitu. Masya Allah. Nah, makanya hati-hati, seorang bapak tidak boleh sembarangan menikahkan anaknya kepada laki-laki sembarangan. Karena anaknya itu akan bertarung surga nerakanya pada laki-laki itu. Bertarung surga nerakanya pada laki-laki itu. Nggak boleh sembarangan, dia bertanggung jawab nanti si bapak. Nah, oleh karena itulah maka dia boleh memaksa dengan syarat-syarat tadi. Itu ya, Masya Allah. Karena di sini banyak bapak-bapak, aku kasih hadis untuk bapak-bapak. Tadi kan hadis untuk ibu-ibu. Berimbang kasih hadis untuk bapak. Nah, makanya karena besarnya ya, wewenang seorang laki-laki terhadap terhadap istrinya, ya, besar sekali itu tadi. Itu kan bisa disalahgunakan, bisa otoriter loh. Seorang laki-laki gara-gara itu. Ya. Kalau kita sekarang, keracunan game. Jadi laki main game siapa? Kak nangis sama. Ayo sedih aku. Main game baik zaman sekarang yang laki. Cocok kalau ketemu yang tidak main game juga. Nangis deh anaknya juga gitu. Zaman sekarang. Nah, karena besarnya itu tadi maka Rasulullah sampai mengatakan begini. Ini hadis kita bawa sekali. Ittaqullaha fil nisa. Kata Rasulullah, ittaqullaha fil nisa. Wahai para laki-laki, ya, takutlah kalian kepada Allah pada urusan memperlakukan istri-istri kalian. Takutlah kepada Allah dalam memperlakukan istri-istri kalian. Ittaqullaha fil nisa. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kenapa? Karena kalian menjadikannya istri itu amanah dari Allah. Itu amanah dari Allah. Kekuasaan yang besar itu amanah dari Allah. Takutlah kepada Allah dalam memperlakukan mereka. Takutlah. Memang mereka itu harus taat kepada kalian kecuali pada yang diharapkan itu. Larangan kalian kepada yang sunnah pun harus mereka taati. Istri yang sebelum menikah itu terbiasa puasa sunnah, setelah menikah suaminya boleh melarang, boleh melarang, dan istrinya harus taat. Ibu-ibu biasa puasa Senin Kamis sebelum menikah, setelah menikah kata suaminya sudah deh, puasa wajib bayar Senin Kamisnya. Maksa dia puasa, maksa si istri puasa, tidak dapat pahala, dia berdosa. Dia paksa berpuasa, suaminya di siang hari boleh membatalkan puasa istri dengan cara apapun. Dalam fikih itu gitu. Itu kan hukum ya. Kalau tidak sadis gitu lah. Tapi secara fikih boleh, dengan cara apapun dia paksa biar berbuka pada siang hari. Dia paksa. Sakingnya tadi ya, saking. Kalau yang sunnah itu dia. Nah, yang wajib nggak boleh. Istri sholat waktu dilarang oleh suaminya, nggak bisa. Istrinya boleh membangkang. Nggak berdosa istrinya membangkang. Dilarang yang makruh, dilarang yang mubah.
Dilarang yang mubah harus taat. Setelah nikah kata lakinya deh, nikah dengan kakak setelah nikah dengan kakak, nggak usah lagi pakai jilbab abang tuh. Tak senangnya laki-laki betina pakai baju jilbab abang misalnya. Harus taat, wajib taat. Tidak boleh gini pakai itu jilbab abang. Kasihkanlah ke tetangga. Tidak boleh lagi, karena suaminya melarang. Yang mubah, apalagi yang haram. Nah, karena besarnya itu tadi, Allah Rasul SAW mengatakan, wahai para suami, takutlah kepada Allah dalam perlakuan istri-istri kalian. Karena itu membuat kalian akan tahu otoriter, bisa jadi akan otoriter. Maka Rasul juga mengatakan apa? Kata Rasul, khairukum li ahli, li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya terhadap istrinya. Dan akulah yang paling baik sikapnya terhadap istrinya. Jadi kehormatan laki-laki itu terletak pada seberapa baik dia memperlakukan istrinya. Seberapa baik dia memperlakukan istrinya, itulah kehormatan seorang laki-laki. Dengan wewenang yang besar itu, kehormatan laki-laki terletak pada bagaimana dia memperlakukan istrinya. Dan kehormatan seorang perempuan terletak pada seberapa taat dia pada suami. Bukan yang lain. Taatlah dia sama suami. Kalau laki-laki, bagaimana perilakunya pada istri? Kalau dia kasar pada istrinya, menzalimi istrinya, hilang kehormatannya dalam Islam. Hilang kehormatan dalam Islam. Jadi itu masya Allah ya, dalam Islam itu sebenarnya kalau kita teliti lagi dalam fikih itu, kalau paham semua dan mengerti posisi, istri mengerti posisi, suami mengerti posisi, insya Allah selesai masalah rumah tangga. Saya kira begitu. Kami sudah. Ada yang Orang tanya biasa. kalau waktunya lama lagi ya. Ya, siapa? Ini saya benar bertanya sesuai dengan tema, tema pernikahan. Kadang-kadang Pak saya itu di tempat pengajian Pak ya, di pernikahan itu, saya itu mengucapkan sama pengantin tadi, jadilah pengantin yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kami tidak tahu Pak artinya apa itu. Makanya saya ingin tahu artinya warahmah, sakinah itu apa, artinya mawaddah itu apa, yang sebetulnya apa itu. Ya, itu perlu di ini Pak. Oke. Bismillah. Baru lagi. Semua Banyak yang itu tidak tahu artinya. Ya, baik. Saya jelaskan sesingkat-singkatnya ya. Satu, itu termaktub dalam Al-Quran. Pertama, sakinah itu artinya tenang. Jadi ini dulu, nggak usah ngomong cinta dulu. Pas melihat anak, Terus apa Pak? dikira ya? Jadi pas melihat lanang itu atau melihat betina itu sakinah, tenang, itu baru. Baru setelah itu mawaddah. Maka di Al-Quran itu ada waja'ala. Kalau sakinah nggak pakai itu, tetapi kalau mawaddah pakai waja'ala. Ada proses baru bisa mawaddah. Ada dua, mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu cinta, rahmah itu kasih sayang. Apa bedanya? Mawaddah itu ada dimensi fisik. Rahmah tidak ada dimensi fisik. Maka kalau kedua-duanya tumbuh, aman sampai tua. Tapi kalau yang tumbuh cuma mawaddah, kalau fisiknya rusak, bahaya. Jadi ada dua, sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah itu ada dimensi fisik, kan masih ada kebutuhan fisik. Maukah mawaddah yang tumbuh? Nah, rahmah itu tidak ada dimensi fisik. Itulah yang menjelaskan kalau ada orang tua sampai tuanya masih bergandengan tangan dengan istrinya di jalan. Itu rahmahnya dia tumbuh. Itu juga yang menjelaskan ada kakek nenek yang betul-betul baik setiap hari, tapi dia bicara ibu. Tendok sekamar kagak lagi, nyuruh makan kagak lagi, nyuruh cucunya. Suruh yang ibu makan. Kenapa? Sampai tua dan tumbuh rahmahnya. Maka berupayalah, mumpung masih muda, tumbuhkan semuanya. Sakinah, ya tenang. Lihat istri itu tenang, lihat suami itu tenang. Bukan pening. Mawaddahnya juga tumbuh, itu dimensi fisik. Dimensi fisik itu kan sementara. Kalau fisiknya rusak, semakin tua kan semakin hilang mawaddahnya. Tapi rahmah itu yang penting.
sampai tua nanti. Itulah yang membuat melihat saya sampai sekarang tuh cemburu melihat orang-orang yang sudah tua, pasangan sudah tua masih bergandengan tangan, masih saling urusi. Masya Allah, itu rahmanya itu tinggi. Nah, itu yang kita usahakan. Nah tapi Pak, doa kepada pengantin itu bukan itu. Tapi jawaban saya salah Pak. Maksud itu kan ini, Pak Di, kenapa kamu dulu bukan tadi nama wajah rumah? Yang penting kamu bahagia punya anak 2 sudah. Satu artinya Pak. Nah, sedikit lagi, saya kasih doanya saja. Karena begini, dulu Uqail itu waktu menikah didoakan mirip gitu Pak. Jadi disalami sama sahabatnya, dikatakan semoga banyak anak al-walud wal-wadud. Semoga banyak anak dan penuh cinta. Begitu kata saudaranya, kata kawannya. Lalu Uqail mengatakan enggak begitu Nabi mengajarkan kami. Kata Uqail, Nabi mengajarkan kami, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Jadi lebih baik pakai doa itu. Juga nggak usah pakai mawaddah sakinah mawaddah warahmah, tapi lebih baik doa yang diajarkan Nabi ini. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Itu rahasia di baliknya luar biasa. Kalau tafsirnya kita pakai tafsir itu ya, barakallahu laka. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.